Oke, kita mulai saja Bapak Ibu di. Jadi sudah 13.15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali bertemu dalam suasana sehat walafiat. Jadi pada hari ini kita akan masuk ke materi ketiga ya. Di mana yang akan kita bahas hari ini adalah apa namanya pengkajian luka atau wound assessment ya. Sudah hadir semua Bapak Ibu? Masih ada yang belum masuk, Dik? Iya, Iya, masih ada 3 orang. iya, jadi tidak apa-apa, kita lanjut saja sembari menunggu yang lain. Jadi di materi ketiga ini kita akan membahas tentang wound assessment atau pengkajian luka. Saya kira sebagaimana tugas kita sebagai perawat tentu tetap menjalankan asuhan keperawatan ya. Jadi dimanapun kita berada selalu diawali dengan asuhan keperawatan. Salah satu bagian asuhan keperawatan yang pertama adalah hal yang tidak kalah penting adalah pengkajian luka atau wound assessment. Jadi ini adalah hal yang paling pokok. Jadi pengkajian ini merupakan langkah awal sebagai seorang perawat untuk menentukan bagaimana kondisi luka sebenarnya ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama adalah memahami komponen pengkajian luka, kemudian melakukan pengkajian luka secara holistik, dan melakukan pengkajian luka secara terfokus. Diharapkan Bapak dan Ibu sekalian peserta mampu melakukan pengkajian luka secara mandiri ya. Jadi pengkajian luka ini merupakan langkah awal dalam proses keperawatan di mana-mana ya, mau di KMB, komunitas. Tentu pengkajian adalah merupakan langkah awal ya dalam proses asuhan keperawatan. Pengkajian luka yang akurat adalah hal fundamental dalam proses keperawatan. Jadi pengkajian luka yang akurat ini memang butuh trik, butuh teknik, butuh kemampuan wawancara yang mendalam ya. Sehingga ini adalah hal yang fundamental dalam proses keperawatan. Kemudian mengarahkan proses pengambilan keputusan terkait perawatan luka. Ya, jadi kalau istilahnya apa ya? Saldi itu ya, kalau pas kita melihat luka, kita harus berbicara dengan luka. Ini luka bagaimana ini? Apa maunya ini luka? Ya, kita bisa melihat dari tampilannya saja, kita sudah bisa melihat, oh ini luka akut, oh ini luka kronik, oh ini luka terinfeksi, oh ini luka pena, oh ini luka arteri ya. Seperti itu. Jadi makanya apa namanya? Pas ketika melihat luka itu ya itu sudah nampak, oh ini pasti seperti ini. Tinggal nanti dibutuhkan pemeriksaan yang berkelanjutannya. Kemudian meliputi pemantauan luka, pengenalan dan pencegahan kemungkinan komplikasi. Ya, itu juga kita bisa melihat apakah luka ini sudah terjadi komplikasi, ada penyebab lain, ada hal lain. Itu bisa kita lihat dengan melihat luka secara langsung ya. Seperti itu. Kemudian pengkajian luka ini tentu bagian penting dalam proses keperawatan ya. Kemudian memberikan informasi dalam menentukan tindakan perawatan luka. Nah, ini penting sekali nih. Ya, penting sekali. Ternyata informasi ya yang kita lihat dengan melihat ya, melihat luka, melihat kedalaman luka, melihat tanda-tanda yang terjadi, itu menentukan tindakan apa yang akan diberikan, termasuk jenis balutan dan apa namanya, tindakan apa yang akan diberikan seperti itu. Karena tentu sangat
berbeda tindakan yang diberikan pada luka akut dan luka kronik. Itu berbeda itu, ya. Kalau konsep yang kemarin yang kami pelajari itu, kalau lukanya luka akut ya biasanya menggunakan dengan menggunakan debridement itu ya paling menggunakan NaCl ya. Tetapi kalau luka kronik ya tidak perlu menggunakan NaCl, misalnya kita menggunakan air biasa saja dan sebagainya ya, seperti itu. Jadi itu sangat menentukan tindakan keperawatan ya. Itu makanya penting dalam melakukan pengkajian luka itu. Kemudian sebagai alat dalam menilai perkembangan luka pasien, ya jadi keberhasilan dari perawatan luka adalah dengan menilai bagaimana perkembangan luka pasien dari hari demi hari, minggu dan bulan, ya. Jadi ini sangat penting sekali supaya kita bisa menilai apakah luka ini mengalami kemajuan atau bahkan mengalami kemunduran, ya, seperti itu. Kemajuan dalam artian terjadi perkembangan luka pasien yang semakin membaik. Kemunduran dalam artian ada komplikasi atau mungkin ada luka ini tidak sembuh sesuai dengan normalnya, seperti itu. Kemudian pentingnya adalah media komunikasi antar profesi. Ya, jadi ini sangat penting sekali. Jangan juga kita sebagai perawat luka sudah terjadi komplikasi, ya, membutuhkan kolaborasi dengan teman-teman di luar dari profesi kita. Kita tidak itu namanya ego profesi ya. Tidak boleh seperti itu. Kalau memang pasien ini kita menilai ternyata ini kita tidak mampu menyelesaikan, ya bisa berkolaborasi dengan dokter barangkali, dengan ahli gizi barangkali, dan berbagai profesi lain yang apa namanya, yang terkait langsung dengan masalah yang dihadapi oleh pasien itu sendiri. Jangan kita terlalu ego ya, terlalu ego, karena memang ada pasien memang lukanya harus dirawat. Ada juga memang pasien tidak bisa dengan perawatan luka, harus diselesaikan dulu masalah utamanya, baru kita lakukan perawatan luka ya. Seperti beberapa kasus misalnya mengalami gula darah tinggi, ya itu harus ditangani dulu ya. Atau misalnya luka yang terjadi pada penyakit morbus Hansen ya, atau lepra, ada juga yang terjadi itu luka pada itu, ya itu harus diselesaikan juga masalah yang menjadi permasalahan utama pada pasien, dan ini membutuhkan komunikasi antar profesi ya, atau profesi di luar dari kemampuan kita. Jadi kalau tidak mampu ditangani ya mohon untuk melakukan rujukan atau dibawa ke rumah sakit dan sebagainya, atau melibatkan teman-teman yang di luar dari profesinya kita ya itu. Kemudian dilakukan setiap kali melakukan perawatan luka. Ya, jadi ini pengkajian luka ini setiap mau melakukan perawatan luka itu harus dikaji ya. Harus dikaji bagaimana baunya, bagaimana warnanya, bagaimana tanda-tanda infeksinya dan sebagainya, itu harus dilakukan setiap kali melakukan perawatan luka supaya kita melihat saat ini pasien apakah memang betul-betul memiliki perkembangan luka atau tidak. Nah, ini hal yang sangat sangat penting ini ya, seperti itu. Nah, pengkajian luka ada dua, ada kita bagi secara holistik, ada yang namanya terfokus. Ya, kita melihat pengkajian holistik itu atau penilaian atau pendekatan yang dilakukan untuk menilai faktor dari dalam dan luar luka yang mempengaruhi proses penyembuhan. Contoh pada kasus-kasus yang luka diabetik. Nah, itu kita tidak boleh terfokus merawat luka saja secara terus-menerus tanpa kita
memperhatikan faktor dari dalam dan dari pasien itu sendiri ya, dan luka tersebut. Jadi kita harus melihat meskipun kita selalu melakukan perawatan luka, tetapi kondisi pasien kadar gulanya tetap tinggi, ya itu hal yang agak susah juga ya itu. Kemudian gambaran tentang kondisi medis atau penyakit pasien. Nah ini juga ya. Jadi memang ada beberapa penyakit seperti kita ketahui bersama bahwa terjadinya luka pada luka diabetik itu kan kadar glukosa darahnya cukup tinggi ya. Makanya apa namanya penting untuk melihat bagaimana kondisi medis atau penyakit daripada pasien itu sendiri, termasuk penyakit morbus Hansen yang itu Mycobacterium leprae itu juga penting ya, seperti itu. Kemudian penyebab terjadinya luka. Nah, ini juga penting untuk dikaji apa sih yang menyebabkan terjadinya luka ini, apakah dia luka bakar, apakah dia luka arteri, apakah dia luka tembak misalnya ya, dan sebagainya. Kemudian durasi dan jenis luka. Ya, ini juga lamanya penting. Jadi ini sangat penting sekali durasi ini, ya. Lamanya luka ini karena biasa ada pasien itu dia biasanya berbohong ya. Sudah lama biasa lukanya dibilang baru. Olehnya itu kita harus ada trik tersendiri dalam mengungkap lamanya atau durasinya ini luka. Ya, mungkin bisa ditanyakan sudah berapa minggu atau sudah berapa bulan atau sudah berapa tahun. Itu penting ya, karena biasa pasien itu mengatakan sudah lama tetapi apa dikatakan baru terjadi seperti itu. Dan jenis luka ya. Kemudian faktor-faktor yang menghambat penyembuhan luka ya, itu jadi banyak juga faktor nih ya, terutama luka kaki diabetik ya. Ada ini juga dipengaruhi oleh apa namanya budaya budaya yang ada di masyarakat kita ya. Budaya-budaya itu lahir misalnya pada kaki luka diabetik, ada juga persepsi yang mengatakan bahwa luka itu ya dipergunakan saja, ya dipergunakan saja dalam artian ketika ada luka kaki diabetiknya dia gunakan untuk jalan apa, padahal sebenarnya kalau kaki luka diabetik itu tidak boleh digunakan, tidak boleh harus betul-betul diimobilisasi, tidak boleh digunakan. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa seperti itu. Nah, ini yang menjadi faktor-faktor yang menghambat penyembuhan luka dan sebagainya. Jadi masih ada beberapa persepsi lah yang atau budaya kita yang ada di masyarakat yang cukup kuat yang menjadi memang penghambat apa namanya untuk terjadinya penyembuhan luka. Itu ya. Kemudian ini pengkajian holistik ya, kondisi penyakit pasien komorbid. Ya ini ya tadi komorbid diabetes. Ya saya kira kalau terjadi komorbid diabetes ya mohon untuk apa namanya komorbidnya dulu bisa ditangani ya, seperti itu. Kemudian penyakit pernapasan, keganasan atau penyakit kardiovaskuler juga, yang hipertensi ya. Ini juga hipertensi ini rata-rata faktor penyebab yang menyebabkan terjadinya luka pada arteri ya, atau penyakit vena atau arteri. Ini juga banyak yang terjadi ini. Makanya perlu secara kajian mendalam. Saya kira kita tahu bersama bahwa terdapat memang beberapa hubungan ya penyakit yang menyebabkan terjadinya luka, termasuk pasien yang memiliki riwayat hipertensi ya itu. Kemudian durasi dan jenis luka ya, sudah berapa lama, ini penting sekali, berapa lama luka itu terjadi ya. Kemudian apakah luka akut atau kronik ya. Kalau kita di perawatan luka ya, kalau kita di perawatan luka mulai dari terjadinya luka sampai hari ke-21
luka tidak sembuh lebih dari 21 hari, maka itu sudah dikatakan luka kronik, ya. Jadi batasnya itu dari 21 hari. Kalau lebih dari 21 hari, maka itu luka itu sudah dikatakan luka kronik. Berbeda sekali dengan penyakit, ya. Penyakit itu ada yang mengatakan berbagai referensi, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan lebih dari 3 bulan. Tapi kalau luka lebih dari 21 hari tidak sembuh-sembuh, maka itu sudah dikatakan luka kronik, ya, seperti itu. Kemudian obat-obatan ada kortikosteroid atau imunosupresan, ada obat antiinflamasi dan antikoagulan dan agen kemoterapi. Ini juga sangat penting dilakukan pengkajian secara menyeluruh, ya. Kemudian pengkajian holistik, faktor lain yang menghambat penyembuhan luka, infeksi sistemik atau lokal, osteomielitis, berkurangnya oksigen dan perfusi jaringan, ya. Ini juga. Kemudian yang tidak bisa kita hindari, bertambahnya usia, ya. Jadi usia semakin lansia, ya, semakin tua, maka penyembuhan luka juga akan mengalami apa namanya? Mengalami penurunan, ya, seperti itu. Kemudian ada nyeri, ya, nutrisi dan hidrasi yang buruk, ya. Jadi penting diperhatikan nutrisi, ya, nutrisi bagi pasien, apa yang dikonsumsi, ya, dan hidrasi yang buruk, ya. Kemudian gaya hidup, misalnya konsumsi alkohol yang tinggi, kemudian merokok dan kegemukan, ya. Jadi ini juga sangat penting sekali, ya, gaya hidup. Kenapa? Karena konsumsi alkohol juga yang tinggi itu kan bisa meningkatkan hormon adrenalin yang menyebabkan terjadinya lagi pelebaran pada pembuluh darah, ya. Kemudian yang merokok atau termasuk juga adalah kegemukan. Jadi ini semua ini yang menyebabkan apa namanya agak susah dalam apa namanya menyebabkan luka itu cepat sembuh, seperti itu. Contoh yang penyebab paling banyak daripada apa namanya luka arteri itu adalah merokok yang berlebihan, ya, seperti itu, dan juga kegemukan. Ya, ini ada pengkajian secara holistik, ya, bisa kita lihat, ya, ada lokal faktor, ada sistemik faktor. Sistemik faktor ada kegemukan, ada malnutrisi, ada merokok, ada defisiensi vitamin, ya. Ini ada, kalau dia lokal faktor mungkin ada infeksi. Ini cukup banyak, ya, yang kita lihat ini. Jadi apa namanya makanya pengkajian holistik ini perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian ini sudah bisa melihat, ya, bahwa ternyata banyak faktor juga yang mempengaruhi terjadinya itu penyembuhan luka, ya. Kemudian ada namanya tadi, ini sudah tadi pengkajian holistik. Sekarang kita ke pengkajian terfokus, ya. Ada lokasi luka, tentukan lokasinya, ya. Lokasi luka harus ditentukan di bagian mana, apakah di kaki atau di daerah bokong, ya. Kemudian dokumentasikan posisi luka pasien, ya. Jadi teman-teman yang melakukan perawatan apabila memiliki pasien yang berulang, itu mohon didokumentasikan posisi lukanya pasien. Jadi itu difoto biasanya, ya. Dan fotonya ini harus konsisten. Kalau fotonya di awal menggunakan model portrait, maka seterusnya dalam mendokumentasikan itu harus portrait. Kalau mendokumentasikan di handphone dalam bentuk landscape, ya seterusnya
landscape ya, supaya ada supaya konsisten ya, supaya konsisten itu dalam mendokumentasikan posisi luka pasien. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya kita melakukan perawatan luka dan berhasil perawatan luka yang Anda berikan, kemudian itu tidak didokumentasikan dalam bentuk foto. Jadi mohon untuk didokumentasikan setiap melakukan perawatan luka ya, karena itu sangat penting sekali. Kenapa ini sangat penting? Supaya kita bisa melihat, memantau keberhasilan terapi yang diberikan. Apakah terapi yang diberikan ini berhasil atau tidak ya, seperti itu penting sekali ya diberikan ya ini. Nah, ada memang apa namanya apa ini namanya, mistar ya, ada memang mistar yang saya tidak tahu ada di puskesmas ya atau di rumah sakit. Ada memang mistar khusus untuk mengukur panjang dan lebar luka ya. Jadi biasanya ada tanggal, kemudian namanya, dan ada biasanya mistar ini difoto bersama dengan lukanya ya. Jadi ada mistar, kemudian mistar itu didekatkan ke luka, kemudian difoto bersama dengan luka supaya kita bisa melihat panjang dan lebarnya ini luka ya. Jadi setiap ada pasien datang diukur panjang dan lebarnya itu luka dengan menggunakan kamera handphone yang konsisten tadi yang saya sebutkan, bahwa kalau dia landscape ya landscape, kalau dia portrait ya menggunakan portrait. Jadi berikan gambaran atau dokumentasikan perubahan ukuran luka sebagai indikasi adanya proses penyembuhan jika ukuran luka mengecil atau berkurang. Iya, jadi ini sangat penting sekali nih Bapak Ibu sekalian ya, dalam melakukan pengkajian terfokus, di mana dimensi ukuran dan panjang itu menjadi hal yang sangat pokok. Kenapa? Supaya kita bisa melihat, jangan sampai kita sudah lama merawat tetapi tidak terjadi kemajuan ya, bahkan kemunduran yang terjadi pada apa namanya, pada pasien ya. Makanya ini penting untuk dilakukan dokumentasi ya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga kedalaman luka. Ya, ini juga kita Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah melihat kemarin ya. Kemarin di konsep dasar daripada fisiologi kulit, bahwa dikatakan luka itu stage 1 jika dia mengenai epidermis, yaitu baru stage 1. Kemudian derajat 2 masuk kepada kedalaman, masuk ke dermis ya. Itu. Kemudian stage 3 itu dia sudah mengenai hipodermis. Ya, hipodermis ini biasanya di situ adalah ada lemak ya, ada lemak di hipodermis. Kemudian derajat keempat atau expose, dia sudah mengenai tulang atau tendon ya. Ini kita dikatakan derajat itu kalau dia sudah mengenai tulang dan tendon. Dan derajat 5 itu unstable, ini sudah cukup parah ini ya di derajat 5. Bahkan kalau derajat 5 ini dia sudah ada kehitaman atau nekrosis ya, seperti itu. Kemudian seberapa luas kulit atau jaringan yang rusak ya. Jadi ini kita ketahui bersama kemarin ya, ada epidermis, ada dermis, ada hipodermis ya. Ya, itulah yang menentukan derajat-derajat daripada kedalaman luka atau wound stage ya, seperti itu. Dan ini kita bagi ke dalam 5 stage ya, seperti itu.
Kemudian eh, dasar luka atau wound bed tipe jaringan, presentasikan setiap warna dasar luka yang ada pada pasien. Ya, jadi ini perlu dipresentasikan ya. Total presentasinya itu ada 100% ya. Apakah ada nekrotik ya? Apakah ada nekrotik atau yang kehitam-hitaman ya? Itu kemudian apakah ada slope itu yang kuning-kuning ya, ada slope, ada biofilm ya yang seperti selaput itu, selaput kekuningan apa ya, itu perlu di diidentifikasi. Kemudian ada granulasi, kalau granulasi itu ya sudah agak kemerahan. Kemudian ada epitelisasi atau ya epithelialising ya. Kalau sudah granulasi kemudian terbentuk epitel, nah ini berarti lukanya itu sudah mulai membaik ya. Tetapi kalau ada nekrotik, kehitaman, ada slough, ya ini nekrotik dan slough itu sedapat mungkin itu kita angkat ya. Kalau ada yang kuning-kuning, kalau ada yang kehitaman apa dan sebagainya, ya itu harus diangkat ya. Tidak boleh dibiarkan menempel di bagian luka ya, seperti itu. Nah, kemudian yang paling terpenting juga di sini adalah eksudat. Eksudat ya apa namanya? Cairan ya. Cairan. Cairan yang keluar dari luka. Ya, apakah dia kering, apakah dia sedikit, apakah dia sedang atau banyak. Nah, ternyata balutan juga ini dipengaruhi juga oleh jenis pemilihan balutan, itu dipengaruhi oleh jumlah eksudat. Ya, jadi baca banyak macam ya. Jadi kalau ada pasien yang memiliki banyak eksudat, hiper eksudat ya, atau terlalu banyak eksudatnya, maka itu sangat menentukan balutan apa yang kita gunakan ya. Cukup banyak balutan yang kita gunakan yang balutan primer ya. Balutan primer cukup banyak. Nanti kami juga akan membahas itu di pertemuan-pertemuan berikutnya, karena kalau dia cairannya sedikit lain juga balutannya, kalau dia cairannya banyak lain juga balutannya ya. Banyak ada bermacam-macam lah. Ini ada jenis eksudat, apakah berair ya, banyak juga level-levelnya ini, apakah tinggi, apakah dia pertengahan atau sedikit ya. Kemudian tipe-tipe eksudat ada serosa ya, ini ada cairan, ada serosa sanguineus, ada sanguineus, dan ada juga purulen yang kekuningan ya. Warnanya ada yang merah ya. Itu ada yang purulen, itu biasanya kalau dia sudah ada infeksi ya, seperti itu. Belum lagi cairan, belum lagi baunya ya. Kalau dia berbau berarti luka itu ada infeksi ya, seperti itu. Jadi macam-macam itu pun balutannya juga. Ada juga memang balutan yang disiapkan yang memiliki kandungan apa ya, mampu membunuh mikroorganisme ya. Cirinya itu biasanya kalau dia seperti itu, kalau ada luka yang berbau berarti itu sudah pasti ada tanda-tanda infeksi di situ ya, seperti itu. Ya, ini juga penting ini kita menilai, mengkaji jenis eksudatnya. Jangan sampai eksudatnya banyak, kita menggunakan balutan yang tidak mampu menyerap eksudat yang banyak. Begitu pula sebaliknya ya. Begitu pula sebaliknya. Jadi harus makanya penting mengenali jenis-jenis balutan dan kekuatan daripada balutan itu, supaya dalam memilih balutan dan diberikan kepada apa namanya
eh, pasien itu tepat dalam pemberiannya, tidak menimbulkan belepotan atau apalagi teman-teman menggunakan kasa dan kasanya itu memiliki bermacam-macam warna ya, seperti itu. Dan apalagi kalau sudah berbau itu kan nilai estetikanya juga tidak bagus itu ya, seperti itu ya. Itu nanti akan disampaikan lah itu, nanti ada satu fokus mata kuliah juga membahas tentang jenis-jenis balutan yang digunakan ya, seperti itu. Kemudian pengkajian terfokus dasar luka lokal ya, ada apakah infeksi atau sistemik. Kemudian nyeri meningkat ya, jadi kalau itu nyeri meningkat ada eritema, ada udem, ada lokal ya, ada eksudat meningkat, ada delay healing, ada granulasi, ada molodor ya, ada juga eritema meningkat, ada vireksia, abses, malaise, rise dan limfangitis. Ini pengkajiannya apanya? Kalau dia sudah menginfeksi secara sistemik ya, bisa menyebabkan terjadinya limfangitis ya. Limfangitis itu biasanya di daerah ketiak atau di daerah paha ya, yang biasanya membengkak, itu yang disebut limfangitis ya, atau selulitis, atau ada sampai sudah menyebabkan Malaysia. Kalau dia masih lokal ya mungkin nyeri, ada eritema ya, ada eksudat, belum secara sistemik ya, seperti itu. Ya, ini juga pengkajian terfokus, kita lihat ada increase bakteria ya, ada lokal infeksi, ada sistemik infeksi. Ya, ini ada kita bisa lihat bersama, ada kalau dia ada infeksi dari bakteri, ada non granulasi ya, ini ya, ada nekrotik, ada peningkatan eksudat ya, itu kalau dia masih lokal ya, ini masih ada purulen eksudat, ada spasticity, ada ya ini ya, ada di ini. Kemudian sistemik seperti di pembahasan tadi ya, kita bisa lihat kalau dia sudah sistemik itu dia akan secara keseluruhan mempengaruhi seluruh seluruh tubuh ya. Ya, kemudian tepi luka ya, ini juga penting sekali ya, jadi jangan pernah menyepelekan tepi luka ya, karena ini penting sekali. Apakah ada maserasi, kemudian bagaimana dehidrasinya, ada undermining, ada roll edge. Jadi ini tepi luka ini disesuaikan dengan arah 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 jam ya. Jadi ada memang caranya itu mengkaji tepi luka ya, apalagi yang luka yang kedalaman ya, luka yang dalam itu ya, itu ada memang caranya dalam melakukan pengkajian terfokus. Kemudian kulit sekitar luka atau very wound skin. Jadi kulit yang ada di sekitar luka itu juga perlu perawatan. Kenapa? Karena tidak pernah itu luka terjadi proses penyembuhannya itu mulai dari tengah. Tidak ada luka yang mulai dari tengah, tetapi dia akan memulai dari pinggiran luka yang akan masuk ke dalam dan menutupi kulit. Makanya penting untuk kulit di sekitar luka itu dirawat juga, atau diberikan biasanya itu orang memberikan apa namanya, salep ya, atau bisa juga VCO, supaya apa namanya, kulit-kulit sekitar luka itu apa namanya, tidak terabaikan ya, seperti itu. Karena perlu juga itu kulit sekitar luka dilakukan perawatan itu ya. Kemudian ada maserasi, ada eksoriasi, dry skin, hiperkeratosis, ada kalus ya, ada eksema ya, itu ya. Kalau ada kalus ya, itu kalusnya juga harus dibuka ya. Kalau ada kalus biasanya
kita ambil pakai bisturi itu di kalusnya juga itu harus dibuka ya, seperti itu. Kemudian pengkajian yang terfokus ya ini baunya atau yang disebut odor ya. Nah ini dikatakan kuat bau ketika memasuki ruangan 6 sampai 10 kaki dari pasien dengan dressing untuk tidak dibuka. Ya, jadi kalau paski masuk dan sudah berbau, dressingnya masih utuh tidak dibuka, ya ini berarti dia skornya itu kuat ya. Kemudian moderat, bau ketika masuk ruangan dari pasien dengan dressing sudah dibuka. Jadi kalau dia dikatakan moderat, kalau pas dressingnya dibuka itu baru berbau, ya. Kemudian ringan, bau tercium ketika di dekat pasien dengan balutan dibuka. Kemudian tidak ada bau samping pasien dengan balutan dibuka. Saya sudah melihat langsung waktu di tempat praktiknya teman itu luka infeksi, dan karena perawatannya dijaga dan teratur, itu tidak terdapat apa namanya bau ya, padahal kalau saya melihat luka itu adalah luka infeksi ya, mungkin karena perawatannya mungkin yang bagus ya, seperti itu. Jadi memang sangat beda itu perawatan luka yang memang dilakukan secara standarisasi ya. Jika ada bau, apakah berkurang setelah luka dicuci? Ya, ini juga. Jadi ketika luka dicuci, apakah bau itu masih ada ya? Jika ya, baunya mungkin akibat eksudat luka atau produk samping hasil dari penggunaan balutannya. Ada juga, jangan sampai kita salah, jangan sampai itu baunya hasil daripada penggunaan balutan ya. Tuh, makanya setelah dicuci ya, setelah dicuci maka itu kita melihat apakah baunya masih terasa atau tidak ya itu. Jika bau tetap ada atau jika terdapat karakteristik drenase yang tidak biasa, ini mungkin menunjukkan peningkatan jumlah bakteri ya. Jadi sudah jelas kalau kita sudah membersihkan dengan baik, sudah dibersihkan dengan baik ya, lukanya sudah tidak ada lagi, tetapi masih terdapat bau, berarti ada banyak sekali bakteri yang ada di situ. Ya, biasanya kalau ada bakteri, maka teman-teman yang perawatan luka itu biasanya dia memberikan silver ya, ada namanya silver. Itu ada balutan memang yang diberikan. Ini silver ini dia mengandung anti mikroorganisme ya, yang ketika itu diberikan maka mampu mengurangi mikroorganisme yang ada di luka tersebut ya, seperti itu. Makanya penting, pengkajian ini sangat penting sekali supaya kita bisa melihat apakah luka itu sudah terinfeksi atau tidak ya, seperti itu. Kemudian pengkajian terfokus bagaimana apakah ada nyeri atau pain. Gunakan tools untuk mengukur derajat intensitas nyeri yang dirasakan oleh pasien ya. Jadi nyerinya kan cukup banyak ya, alat pengukur nyeri sekarang yang bisa kita lihat, yang bisa digunakan ya. Jadi gunakan tools ya itu. Nyeri intermittent sering dikaitkan dengan pelepasan balutan atau aplikasi balutan baru dan mungkin memerlukan penggunaan analgesia sebelum pembalutan berubah. Nah, ini juga teman-teman ya. Apalagi kalau menggunakan balutan yang langsung, misalnya kasa diberikan kepada pasien dan kasa ini digunakan sebagai balutan primer. Nah, ini kalau luka kering dengan menggunakan kain kasa, wah luar biasa pasien nyerinya ini. Ya, bahkan ini bisa menyebabkan terjadinya perdarahan. Kalau ada perdarahan pada luka, maka itu dikatakan merusak pembentukan arteri yang terbentuk. Jadi itu bahaya. Makanya perlu ada balutan-balutan primer yang memang balutan primer ini tidak mudah juga harganya, tidak murah ya. Sangat mahal-mahal lah ya. Ada beberapa jenis balutan-balutan primer itu seperti
ada hidroaktif gel, ada hidroselulosa, ada kalsium alginat. Oh, cukup banyak ini balutan-balutan primer yang menempel langsung di luka, tetapi ketika luka itu dicabut, dilepaskan balutannya, maka pasien tidak merasakan nyeri ya, ya seperti itu. Kemudian nyeri yang konstan dapat muncul akibat dari kondisi yang mendasari seperti iskemi atau neuropati, ada edema jaringan, kerusakan jaringan kronik misalnya lipodermatosklerosis serta infeksi. Jadi kalau ada jaringan-jaringan yang nekrosis, yaitu digunting ya semua jaringan-jaringan nekrosis. Kalau ada slug, ada yang kuning-kuning, ada biofilm, itu juga diangkat semua ya, karena sampai saat ini hasil penelitian membuktikan bahwa masih sangat jarang apa namanya obat-obat anti mikroorganisme itu yang mampu membunuh biofilm secara utuh ya, seperti itu, karena biofilm itu sangat kebal terhadap mikroorganisme ya, biofilm itu sangat kebal terhadap jenis-jenis obat-obatan yang ada ya. Ya, ini tadi yang saya katakan, pengkajian terfokus, dokumentasi, posisi pengambilan gambar harus sama. Jadi mulai dari, coba kita perhatikan ini gambar mulai dari awal. Ya, ini gambar dari awal ini tulang sudah terlihat ya. Tulang terlihat dan ada nekrosis, ada kuning-kuning ini mungkin sudah masuk ke jaringan hipodermis ya. Tapi setelah dilakukan perawatan luka, alhamdulillah kita melihat bahwa itu sudah terbentuk granulasi ya. Di gambar di tengah ini sudah ada granulasi ya. Ini juga sudah ada granulasi, sudah terbentuk epitelisasi di sini ya. Dan bahkan di hari terakhirnya ini, gambar ketiganya itu luka sudah ada yang menutup, terutama di bagian betis ya. Jadi cara dokumentasinya itu seperti ini ya, Bapak Ibu. Jangan gambar pertama landscape, gambar kedua portrait, kemudian gambar ketiga landscape lagi. Jadi harus konsisten dalam melakukan pendokumentasian luka. Kalau awalnya landscape, gambarnya juga modelnya sama ya, bentuk juga dan ukurannya sama, supaya kita bisa melihat, oh ternyata intervensi yang saya berikan kepada pasien itu memiliki kemajuan yang cukup progresif ya, seperti itu. Jangan karena karena dokumentasi inilah hal yang sangat penting supaya kita bisa melihat perkembangan kesembuhan daripada pasien itu sendiri ya, seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin pada tahap ini ada yang mau kita diskusikan ya, terkait tentang apa namanya pengkajian luka ya. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian jika menemukan apa ya, tapi ini agak susah biasanya dipantau di apa namanya, kan biasanya kan pasien satu kali datang, atau ada pasien yang memang berulang-ulang kali datang. Kalau pasiennya itu berulang kali datang, itu bisa dipantau di pelayanan apakah progres daripada apa namanya perawatan yang dilakukan ini benar-benar ada atau tidak, seperti itu. Beda misalnya, itulah bagusnya misalnya kalau ada perawatan luka mandiri, itu pasien bisa kita progres mulai dari pertama kontak dengan perawat, kemudian sampai mengalami kesembuhan ya, seperti itu. Tetapi memang apa namanya perawatan luka ini memang membutuhkan apa namanya
waktu yang cukup lama ya, apalagi sudah ada disertai dengan tanda-tanda infeksi, butuh memang apa namanya ya, kesabaran daripada perawat yang merawatnya, butuh kesabaran dari orang yang dirawat, dan butuh memang kesabaran dari keluarga yang membawa ke tempat pelayanan, karena ini memang butuh proses yang cukup panjang ya. Jadi ada bahkan bertahun-tahun dilakukan perawatan, dan tentu pendekatan psikologi kepada apa namanya, kita sebagai perawat dalam mendampingi keluarga dan pasien itu memang sangat apa ya, sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan ini. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait tentang, ada mungkin yang sharing pengalaman terkait tentang perawatan luka. Pada kesempatan ini ya kita pergunakan waktu untuk sharing-sharing lah kepada teman-teman yang ada di rumah sakit misalnya, yang ada di puskesmas misalnya, mungkin pernah menemukan kasus yang berulang-ulang, atau mungkin ada perawatan lukanya yang saat ini yang tidak kunjung sembuh, ya itu bisa kita saling berdiskusi lah terkait tentang perawatan luka ya, seperti itu. Oke, ada yang mau dikomentari Bapak Ibu sekalian, atau cukup dipaham? Ayo Bapak Ibu, cukup ya. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi, ada satu materi lagi. Saya kira ini sangat penting sekali juga ya, kami berikan kepada teman-teman ya. Ya, jadi selain dari pengkajian tadi, pengkajian secara holistik ya, nah ada juga pemeriksaan diagnostik pada ekstremitas bawah atau ABPI, monofilament test ya, ada monofilament test, dan pemeriksaan penunjang lainnya, tindakan terapi kompresi. Ini biasanya bisa dipraktikkan ini pada yang dicurigai berisiko ya, dicurigai berisiko apa namanya, terjadinya luka, atau luka diabetik, atau luka arteri, dan luka vena. Jadi pemeriksaan ini saya kira sangat penting sekali diberikan. Ada namanya monofilament test ya. Jadi ada memang alatnya itu yang namanya monofilament test. Jadi yang dikaji untuk deteksi LOPS namanya, sensasi dengan tes monofilament, riwayat mati atau rasa atau kebas atau kesemutan atau merasa seperti terbakar ya. Jadi ada memang monofilament diberikan ya, dites pada 4 daerah ya, 4 daerah. Kalau kita melihat gambar ini, jadi dia itu ada namanya monofilament ya. Kalau tidak ada monofilament yang didapatkan, bisa menggunakan kita punya jari ya, jari. Jadi itu caranya, ada 4 area yang dites. Yang pertama itu adalah di ibu jari kaki ya, ibu jari kaki itu didekatkan
Kemudian ditanya pasiennya apakah merasakan atau tidak. Kemudian tes keduanya, ini ada 3 kali ya diberikan. Tes keduanya itu tidak didekatkan ya. Apakah jangan sampai pasien juga berbohong. Jadi 3 kali ya, penekanan itu 3 kali atau 3 kali diberikan monofilamen. Jadi tes pertama itu didekatkan, kemudian tes kedua itu tidak didekatkan, kemudian ketiga itu adalah didekatkan ya. Kita tanya apakah dia rasa atau tidak. Ini untuk mendeteksi orang-orang apakah dia berisiko terjadi neuropati ya, atau luka, sudah ada luka neuropati di kakinya atau tidak ya. Kemudian di metatarsal pertama pas di bawah first metatarsal ya, ini yang warna biru itu juga ya. Jadi dia ada 4 area yang dilakukan tes monofilamen namanya ya. Itu jadi ini dicek ini apakah dia merasa atau tidak ya. Kalau dia tidak merasakan ya, satu saja yang tidak merasakan, maka itu sudah positif bahwa dia mengalami neuropati ya, neuropati pada kakinya ya, seperti itu. Ya ini tadi ini ada 3 yang tadi ya, tes 3 lokasi ya, bisa juga 4 ya. Ya ini cara pemeriksaannya, letakkan monofilamen pada tangan pasien atau siku atau dahi untuk mendemonstrasikan rasa sensasi alat digunakan saat pemeriksaan. Tes 3 lokasi berbeda pada kedua kaki seperti gambar berikut ya. Pastikan pasien tidak dapat melihat bagaimana dan di mana monofilamen diletakkan. Jadi pasiennya tidak boleh melihat apakah monofilamen yang akan diberikan, karena jangan sampai juga pasien mengakal-akali ya, seperti itu. Jadi ini area terbesar itu ada di ibu jari, kemudian di bawahnya metatarsal 1 dan metatarsal ketiga, bisa juga metatarsal kedua yang ada di tengah. Tetapi kalau mau cepat ya cukup 3 ini saja diberikan. Kalau tidak ada monofilamen ya, monofilamen khusus ya, pakai jari saja. Kita pakai jari saja untuk memeriksanya ya. Ini untuk mendeteksi sebelum terjadinya luka kaki. Karena biasa ada pasien itu, atau biasa dia tidak menyadari gulanya tinggi, ada juga biasa tidak menyadari bahwa ternyata dia sudah masuk tanda-tanda adanya neuropati ya, neuropati pada kakinya ya, seperti itu. Makanya perlu dilakukan tes lah untuk mendeteksi lebih awal ya. Kira-kira tesnya seperti gambar ya, cara pemeriksaannya monofilamen. Ujung monofilamen tegak lurus ya, lama pemeriksaan dimulai dari penempelan sekitar 2 detik, tekan filamen ke kulit dan nyatakan ke pasien apakah mereka merasakan atau tidak. Jadi dites ini di daerah 3 yang tadi itu, apakah pasien merasakan atau tidak. Kalau dia tidak merasakan satu saja di antara 3 itu, maka itu sudah dinyatakan bahwa positif ya, positif melakukan neuropati ya. Ini seperti ini ya. Nah, jangan aplikasikan filamen langsung ke daerah ulkus, kalus secara scar atau bekas luka atau jaringan nekrosis ya. Jadi jangan, kalau dia ada kalusnya, ada ulkusnya ya jangan, tak boleh ya. Harus dihindari atau jaringan nekrosis tidak boleh. Jangan biarkan filamen bergerak menyilang, melintasi kulit atau membuat kontak berulang di area yang diuji. Mungkin sementara digunakan beberapa kali ya, ya seperti ini ya. Ini dia. Atau which to tes IPTT ya, seperti ini. Ini ada juga menggunakan garpu tala ya. Kemudian ada namanya ABPI, Ankle Brachial Pressure Index. Ya ini juga penting sekali ini. ABPI namanya ya, Ankle Brachial Pressure Index. Nah ini caranya adalah alat yang digunakan adalah Doppler ultrasound
Ya, jadi saya nggak ada mungkin ini karena ini Doppler ultrasound ini harganya cukup mahal ya. Ada di Shopee juga dijual. Tetapi Doppler ini bukan Doppler petal Doppler ya. Dia Doppler ultrasound memang namanya. Doppler ini berguna untuk mendeteksi frekuensi denyut nadi pada pasien, tetapi bukan denyut nadi pada janin ya. Kalau petal Doppler itu khusus untuk ibu mau melahirkan. Kalau ini memang ada namanya Doppler ultrasound, ada di Shopee dijual itu sekitar 4 jutaan sampai 7 jutaan ini ya. Jadi kita butuh petal Doppler, ada juga jelinya, dan kita butuh ini tensi ya, tensimeter. Tetapi tensimeter air raksa yang digunakan. Kalau tensi digital tidak bisa digunakan ya. Jadi harus tensi air raksa yang digunakan. Ya, jadi ini kita melihat ya ABP ini kegiatannya adalah mengukur aliran darah arteri dan vena ke perifer dengan cara membandingkan tekanan sistolik di angkel dengan sistolik di brachial ya. Jadi kita harus apa namanya menghitung berapa nilai sistolik ya Agama Islam pendidikan terakhir di apa namanya ini di kaki ini. Jadi harus diukur berapa tekanan darah di kakinya ini ya, seperti itu. Menilai derajat gangguan pada pembuluh darah ekstremis bawah dan menunjang terapi selanjutnya dengan leg ulcer ya. Nah, ini peralatannya ada tentu ada handheld portable Doppler, ada sphygmomanometer, ada ultrasound transmission gel ya. Jadi ada gelnya ya. Jadi seperti ini. Jadi prosedurnya itu, jadi pasien harus berbaring ya. Pastikan tidak ada tekanan dari baju, mencari ankle systole pressure. Ya, jadi harus dicari ini ya di kakinya ya. Jadi ada arteri dorsalis pedis di depan ya. Jadi ketika ini ada juga posterior tibialis arteri yang bagian belakang ya. Jadi dua itu di apa namanya? Ini mudah-mudahan bisa dipraktikkan nanti ini supaya teman-teman bisa saya perlihatkan secara langsung di laboratorium cara mengukur ini menggunakan ABPI ini ya. Ini kalau dicerita ini biasanya agak susah untuk dipaham ya, karena kita harus mengukur tekanan darah yang ada di kaki, kemudian ditambahkan dengan tekanan darah yang ada di lengan, baru dibagi dua ya. Seperti itu untuk menilai ya. Ini kita lihat ini ya caranya. Figur 2, 3 dan 4 brachial arteri, kemudian di left dorsalis pedis dan left posterior tibialis arteri ya itu. Ya ini cara menilainya ini. Ini kita ada mahasiswa ini ya mengukur itu. Ya, kemudian itu dibagi dua ya. Jadi normalnya itu 0,9 sampai 1,2 ya ini. Kalau kurang dari ini atau lebih dari ini, maka itu sudah ditandakan bahwa sudah dikatakan bahwa itu sudah mengalami kerusakan ya, kerusakan. Jadi hasil yang ada di arteri pada kaki, kemudian hasil yang ada di lengan, digabung tekanan darahnya, kemudian dibagi dua. Hasilnya itu tidak boleh kurang atau lebih dari nilai normal ini. Kapan kurang atau lebih, maka kita itu sudah dinyatakan bahwa arteri di kakinya itu sudah mengalami masalah ya, seperti itu. Ya ini ya, ini juga ini yang ada di gambar ini adalah proses pembalutan pada kaki
yang namanya luka pena, ya, luka pena. Kalau dia luka pena ini harus dibabat ini mulai dari kaki sampai ke atas, atau dianjurkan pasien menggunakan kos kaki sepak bola, ya, kalau dia pena. Luka pena itu cirinya kehitaman pada betis dan seluruh kaki. Jadi kalau ada pernah kita lihat pasien dia ada kehitaman, ya, kehitaman pada kaki dan di seluruh permukaan kaki benang betis, itu biasanya itu adalah luka pena. Kalau luka arteri itu susah untuk apa namanya, ya, kalau luka arteri dia biasanya pada kaki juga, tetapi tidak kepada betis, ya, dan yang paling susah disembuhkan itu adalah luka arteri, ya, seperti itu. Kontraindikasi perhatikan, ya, ini, ya, ini kalau bisa nanti ini apa namanya, nanti ini kalau bisa dipraktikkan lah, ya, di mudah-mudahan ada praktikumnya ini di lab ini nanti kalau ada waktu, ya. Jadi ini alat-alat yang digunakan ada kohesi, bendek, ya, ini, ya, ini alat-alat yang digunakan kalau dia ada luka pena, ya, seperti itu. Ada namanya orthopedic wall, ada crepe bandage itu, ya, ada elastic extensible, ada cohesive bandage. Ini. Jadi kalau dia luka pena maka dia harus dibalut seperti ini, ya. Kalau dia luka pena, jadi mulai dari kaki sampai ke atas itu. Kenapa dilakukan pembalutan? Kalau pena kita ketahui bahwa pena kan dia harus balik dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, kenapa dia ditekan seperti ini? Supaya dia dibantu aliran baliknya itu bisa bagus, kembali normal ke jantung lagi, seperti itu, ya. Oke, saya kira cukup sekian dari saya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Cukup, ya? Cukup, Bapak Ibu? Ya, Pak. Ya, saya kira sudah. Ada mau ditanyakan? Cukup, ya, untuk hari ini? Iya, Pak. Iya, untuk apa namanya, kita membahas tentang pengkajian luka dan pengkajian ABPI dan IPTT tadi. Kalau yang pengkajian tadi itu memang harus dipraktikkan sebenarnya, ya, supaya kita bisa langsung merasakan, ya, seperti itu. Cuma di lab kayaknya itu tadi apa namanya, ultrasound itu tadi tidak ada. Yang ada fetal doppler, fetal untuk tidak ada. Yang ada di laboratorium itu fetal doppler tidak ada kayaknya. Ultrasound itu tadi arteri, yang ada cuma fetal doppler, ya. Dan ini berbeda kegunaannya. Oke, saya kira cukup, ya, Bapak Ibu, untuk hari ini. Iya, Pak. Oke, saya kira terima kasih banyak. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini memberikan inspirasi dan memberikan motivasi kepada teman-teman sekalian, terutama bagaimana dalam mengaplikasikan perawatan luka nanti yang ada di lahan. Oke, saya kira cukup sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Iya, makasih. Semangat, Pasti. Bapak Ibu. Iya. Terima kasih, Pak. Iya, oke, mau ngijilip deh. Iya, Iya, Pak. Pak.
Iya, Pak. Ye.